Ini adalah review movie yang udah agak bangkotan, kayaknya keluarnya tahun 2002. Kenapa baru review? Karena gue baca bakal ada sequelnya. Jadi originalnya namanya 28 Days Later. Habis itu ada sequel 28 Weeks Later. Dan sekarang di pertengahan tahun 2025 ini bakal ada sequelnya lagi 28 Years Later. Ini nanti yang bakal Cillian Murphy, yaitu orangnya yang sama dengan 28 Days Later. Sekarang Cillian Murphy adalah salah satu aktor favorit gue, makanya gue jadi tahu dan gue akan pengen nonton sequelnya ini. Jadi gue nonton ulang dulu film pertama ini. Yang justru sequel yang kedua yang 28 Weeks Later gue nggak nonton dan kayaknya emang gak starring Cillian Murphy. Tapi habis itu mungkin gue akan coba nonton. Film ini berawal kayak seperti, maksudnya ini adalah film zombie yang cukup klasik ya, maksudnya dia udah bayangkan udah 23 tahun, mungkin ada yang udah gede kali 23 tahun, ya ampun lama banget. Dan awalnya ada dia kebangun di rumah sakit dan baru sadar nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya serem sih, ini skenario yang serem karena orang masuk rumah sakit biasanya kan rentan banget, rawan sakit, butuh bantuan. Bayangkan kalau dibius tiba-tiba bangun nggak ada siapapun, semuanya hilang, barang-barang berantakan, kota ditinggal gitu. Ini katanya sama dengan awalnya Walking Dead, tapi saya dengar sebenarnya duluan 28 Days Later. Dan jadi ngikutin aktor ini kebangun, tapi sebelumnya mereka ada kayak semacam prolog itu cold open lah, ada adegan dulu sebelum film utama. Jadi menceritakan tentang apa yang terjadi di film ini, apa yang menyebabkan film ini terjadi. Ya seperti halnya banyak film zombie, ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan outbreak kan. Dan ini ada segerombolan aktivis yang masuk ke dalam lab. Jadi mereka ceritanya menolak kayak percobaan terhadap binatang. Udah itu tanpa tahu apa-apa dibebaskanlah binatang yang udah mempunyai virus, dan akhirnya tentunya cepat banget. Jadi semuanya kena, orang-orang ya namanya outbreak eksponensial bla bla bla. Jadi kena semua. Dan baru habis itu kita masuk ke adegan di mana aktor utamanya diperkenalkan. Terus yang anehnya dia pergi ke jalan. Ini juga banyak iklan ya, karena dia banyak Pepsi di mana-mana. Tapi setahu saya ini memang kayaknya budgetnya nggak gitu banyak filmnya. Jadi mungkin mereka butuh sponsor, ya udahlah. Cuman cukup kelihatan banget gitu ya. Memang itu intinya ya. Jadi dia jalan-jalan ke kota. Menurut gue sih kotanya nggak seribet seharusnya ya, karena seharusnya kalau ada zombie outbreak pasti lebih parah lagi, dan mungkin banyak bangkai atau apa, mungkin nggak tahu pasti dong. Tapi orang ini pertama kali yang tempat dia nyari orang adalah ke gereja. Nggak tahu sih, kayaknya gereja tuh menurut gue banyakan kosongnya daripada banyakan isinya, karena gue pernah sekolah di sebelah gereja dan paling ada berapa orang sih kalau nggak hari Minggu dan atau waktunya misa. Dan gue juga heran kenapa dia langsung ke gereja, tapi ya mungkin panik kali, atau itu yang terdekat. Jadi dia nggak nemu siapa-siapa, nemunya zombie. Dan habis itu seperti biasa di film zombie selalu kayak gini, ada yang menyelamatkan dia. Walaupun gua nggak mengerti logika orang menyelamatkan orang nggak dikenal di film zombie. Apalagi di situasi nggak jelas, gimana lu bisa survive kalau misalnya lu bantuin orang yang nggak kelihatan jelas orang ini keinfected apa enggak. Ini bukan soal kebaikan menurut gua, soal logika. Ya mungkin gua bakal jadi orang yang nggak punya perasaan pas ada outbreak zombie. Tapi mikir dong, lihat dulu dong. Ya pokoknya, dan salah satu lagi trope yang gue gak gitu suka, mungkin bagi orang yang suka main game, gak usah lah game yang susah-susah karena gue juga
bukan game yang susah-susah, game zaman sekarang yang bikin pusing. Maksudnya game-game biasa nih, game-game Nintendo zaman dulu. Bisa kita alamin kan pas bagian menghadapi bosnya tuh mereka keren banget, mereka susah banget, jahat dan apa sakti gitu. Tapi di game-game dimana setelah kita memenangi bos itu dan bos itu jadi playable karakter, mereka biasanya jadi lo kok lemah kok segini aja kemampuannya, ya kayak gini lah. Penolong-penolong di film zombie awalnya keren, ikut gua terus punya punya senjata, punya apa, tapi habis mereka jadi bagian dari tim, habis mereka jadi kok jadi cemen, kok jadi biasa aja, kok jadi itu. Nah ini juga bakal kayak gini. Jadi ada karakter cewek nih yang kelihatannya keren, nggak apa, nggak berani banget, dan dia juga kayak kayak yang gue bilang gitu loh. Kalau misalnya lo orang jadi zombie, ya hati-hatilah gimana. Jadi dia kayak menunjukkan sikap, misalnya temannya kena nih, dan dia dengan hati dingin dibunuh sama dia. Oke, cuman kelihatannya dia apa, orangnya hati-hati, biarpun cara dia hati-hati juga cuma nanya, lu kegigit gak, lu kegigit gak, ya lihat sendiri dong. Terus tapi masalahnya di akhir-akhir cerita nanti dia berubah jadi kayak, bukan berubah ya, jadi kayak seseorang yang gak gitu punya inisiatif, perlu ditolong, damsel in distress. Jadi karakternya berubah, dan bukan berubah ya, mungkin karena ini pemeran utama cowok dan cewek, jadi ya dilemahin atau apa, tapi ya maksudnya jadi berubah aja gitu. Salah satu hal yang menurut gua film ini bagus adalah dari senerinya bagus dan musiknya juga oke. Cuman yang agak jaring, maksudnya agak menyolok tiap kali gua ngelihat seneri itu adalah betapa rapi. Maksudnya memang mereka sengaja bikin berantakan, tapi kalau dibayangin dunia yang udah dikuasai zombie di mana semua orang panik, orang gak bakal serapi itu, dan jalannya gak bakal sekosong itu. Pasti banyak, maksudnya banyak film zombie yang bikin ini bener gitu, kayak banyak bangkai mobil di mana-mana, uh, barang-barang ditinggalin. Ini enggak, ini jalannya mulus, jalan kereta apinya mulus, kagak ada mobil, kagak ada orang, kagak ada sampah. Nggak mungkin kali ya, orang-orang pada kabur kemana-mana, dan lu nggak akan sempet untuk ngerapiinnya. Dan salah satu adegan di mana aktornya ini kayaknya namanya Jim deh, dia ngelihat ada buletin di mana banyak, kayaknya banyak apa, banyak kayak orang mungkin nyari orang hilang atau cari berita-berita tentang outbreak ini. Tapi kalau dipikir-pikir emang sempet ya, zombinya itu kalau kita lihat belakangan cepet banget berubahnya, mana sempet sih bikin gituan gitu. Jadi yang kayak gini-gini menurut gua nggak gitu masuk gitu. Kayak adegan supermarket juga rapi banget semua supermarketnya. Kalau misalnya lu jalan-jalan ke supermarket terus ada zombie, bayangkan kayak apa. Orang lari, orang tabrak, digigit, ada yang mati, ada yang selamat, mati lagi, ada tulang, ada barang kebongkar, berantakan. Ini enggak, ini rapi semua. Jadi ceritanya cuman besek, oke, orang-orangnya hilang. Lebih ya, ini mungkin harusnya nggak mengganggu gua sebanyak ini, tapi karena gua ngeliat itu berulang-ulang lagi, ini nggak sesuai dengan ceritanya gitu, nggak sesuai dengan nature of the zombie-nya yang cepet gitu. Mungkin kalau misalnya outbreak-nya kayak penyakit yang lama-lama habis, misalnya katakanlah COVID itu berubah, orang berubah jadi zombie setelah 14 hari misalnya, itu sempatlah bikin gitu-gituan. Tapi kalau misalnya cuma berapa detik, berapa menit, mana ada sih kayak gitu. Dan ini mistake yang sangat besar di film ini, dan banyak juga mungkin di film lain, tapi kayaknya paling menyolok di sini. Adegan dimana si Jim ini ke rumah orang tuanya dan menemukan mereka sudah meninggal dengan pesan itu cukup menyentuh sih, karena ya
Ya ini masuk akal sedikit karena mungkin karena mereka kayak tahu kejadian di luar kayak gini ini cuman masalah waktu aja, dan kayaknya mereka matinya juga normal. Gue juga bingung sih apa bisa mati normal karena lu begitu lu mati lu jadi bling satan kan. Ya anyway pokoknya oke lah di sini mereka sempat ninggalin pesan buat si Jim jadi dia baru tahu. Gue juga nggak tahu, nggak gitu jelas dia koma berapa lama, tapi ada kesan di mana karakter ini masih punya sesuatu yang childish gitu, masih kayak masih muda, masih banyak belajar, masih kayak harus mengerti situasi dan mengontrol diri. Menurut gue itu bagus. Dan dia juga dibikin ceroboh, dan walaupun kesel nontonnya kadang-kadang kayak gitu karakternya, itu alasan kenapa film horor suka pakai anak remaja. Saya mereka mungkin lebih muda, lebih cakep, tapi mereka seharusnya sering mengambil keputusan yang gak jelas. Dan salah satunya adalah dia coba menyelidiki zombie di tempat gelap, yang dimana apa sih positifnya lu ke tempat gelap untuk menyelidiki zombie. Cuman habis itu dia diceritakan kayak puas gitu, akhirnya melakukan first kill-nya dia. Ya itu ada momen-momen kayak gitu yang kayak mereka ada melihat satu lampu nyala di salah satu apartemen, dan si Jim dan cewek ini datang dan nyamperin dan nemukan pasangan bapak dan anak yang bertahan di situ, tapi mereka udah nggak punya resources lagi dan mereka mau mencari satu kubu militer yang selalu broadcast di radio kalau mereka selamat nih, kita ada punya community, kalian datanglah ke sini. Ini juga trope yang sering ada di film zombie atau film tentang post apokaliptik deh, dimana orang-orang yang namanya manusia mungkin ya, mereka akan berusaha mencari sesama kali. Ya kalau misalnya mereka berhasil mengestablish satu community dan mau mencoba membantu orang-orang lain, mereka mungkin bisa pakai cara ini. Jadi apa seingat gue yang pernah gue lihat yang kayak gitu, misalnya The Last of Us. The Last of Us juga ada kayak community kayak gitu yang selamat, tapi yang broadcast gitu, misalnya I Am Legend, mereka bilang kesini nih kita ada selamat, kita ada obat misalnya. Nah jadi bapak dan anak itu mau ke tempat militer itu untuk mencari keselamatan masa depan karena mereka nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Nah di sini gue seneng karena mereka menceritakan tentang langkanya resources. Jadi air aja udah nggak ada, nanti makanan juga pasti nggak ada. Dan untuk gue nggak tahu sih kenapa mereka nunggu di situ, mau nunggu berapa lama, karena mereka sebenarnya punya resourcesnya, mereka punya mobilnya, dan kenapa mereka harus nunggu sampai makanannya udah mau habis gitu. Dan mereka juga tahu jam-jam dimana lebih nggak riski ketemu zombie, kenapa mereka nunggu di situ. Jadi ya mungkin gue terlalu cerewet ya, nunggu pemeran utama lah pasti. Jadi mereka berempat berangkatlah ke markas militer itu, dan sepanjang jalan mereka juga ada cerita-cerita ringannya kayak mereka belanja di supermarket, piknik segala, dan itu cerita yang cukup jarang kita temukan di zombie. Dan di film ini sebenarnya banyak gitu loh keseimbangannya. Misalnya kalian nonton film horor atau film action, kan kita maunya pasti ada downtime, capek kalau misalnya action terus atau horor dulu. Maunya yang kayak karakternya dikejar-kejar mau dibunuh, dan kita maunya mereka berhasil menemukan satu tempat, istirahat dulu deh biar kita juga bisa ngeliat dulu ceritanya, jangan action semua atau apa. Nah di film ini banyak, dan sebenarnya mereka film 28 Days Later ini mungkin ada yang suka sebaliknya ya, gue sukanya lebih banyak ke downtime-nya, karena pas gue nonton film zombie maunya gue tuh ngeliat seperti apa dunia kalau udah kayak gini gitu. Jadi gue lebih tertarik terhadap impact-impactnya terhadap manusia daripada action dari zombie itu sendiri, karena action dari zombie itu nggak asik gitu. Pokoknya lu kegigit ya udah, lu usahakan jangan kegigit aja gitu.
kagak ada yang namanya kita bisa ngelihat kayak permainan strategi, kayak permainan strategi perang atau kayak uh, combat sparring yang pakai teknik-teknik tertentu, enggak, pokoknya dia gigit ya udah. Nah, jadi di sini banyak cerita tentang mereka lagi piknik segala, mereka juga jadi kayak develop hubungan satu sama lain, jadi lebih suka. Dan tapi ada satu yang menurut gua sebenarnya ini bagus tapi sayangnya kurang jelas gitu. Jadi si bapak ini kayak seorang tokoh yang ideal, happy, friendly, menyambut mereka, optimistik sekali dan selalu kayak menjadi apa namanya, model ideal buat anaknya gitu. Tapi begitu dia tahu mereka nyampe ke markas militer itu dan ternyata gak ketemu, dia tuh breakdown gitu. Jadi macam orang yang berusaha untuk kuat, tahan dikit, gue bakal bisa ngelewatin cobaan gitu-gitu. Tapi begitu ada satu snapping point di mana apa yang gue coba semuanya untuk tujuan ini dan ternyata tujuan ini gak ada, dia langsung breakdown gitu, marah-marah, berubah. Maksudnya jadi tiba-tiba mungkin jadi orang yang paling pesimistik gitu. Nah ini akurat, maksudnya realistik gitu. Yang agak nggak realistik adalah dari sekian banyak tempat, dari sekian banyak pengalaman yang dialami, dia berdiri di bawah satu mayat zombie di mana akhirnya darah menetes ke matanya, kena lah dia. Dan ternyata markas militernya masih ada, tapi tidak seperti yang dijanjikan. Dan ini juga cara mereka melakukan perkenalan markas militer ini sebenarnya antara aneh tapi menarik, tapi juga disturbing gitu. Jadi mereka kayak proper gitu. Orang kita masih ngelihat kalau orang-orang ini orang-orang militer yang punya disiplin, apalagi sebagai pemimpinnya. Mereka bahkan kayak pakai seragam yang bagus, yang rapi dan ada hierarkinya gitu dan makan dengan proper gitu. Jadi ketiga orang itu karena bapaknya meninggal disambut dengan baik, disajikan makanan, ada tempat mandi dan kawan-kawan. Tapi ternyata ada segi sinisternya. Jadi mereka sendiri juga nggak gitu tahu cara survive atau gimana lagi. Cuman mereka punya resources gitu, alarm system, ammunition, tapi mereka bosen, nggak ada hiburan atau mungkin nggak ada harapan lah. Dan sama ini menurut gue agak shallow sih, maksudnya jadi mereka sama si pemimpin ini mereka dijanjikan cewek gitu, dan begitu ngelihat dua dari pemeran utama ini cewek, senanglah mereka. Jadi menurut gue oke, ini memang motivasi manusia yang paling dasar yang dimana-mana ya, yang itu. Cuman apa yang membuat mereka tetap sabar menunggu gitu? Apakah sering ada yang datang atau ya seperti halnya bapak dan anak itu menunggu, apa yang membuat mereka menunggu tanpa melakukan usaha lebih lanjut gitu, gak masuk akal gitu. Kenapa mereka dengan resources yang ada nggak mencoba cari jalan atau pergi. Tapi mereka ya mungkin mereka juga akhirnya putus asa dan cuman ngetem di situ dan nunggu siapa yang datang untuk jadi korban. Tapi ingat deh, ini baru cuman 28 hari, sementara banyakkan post apokaliptik itu kejadiannya udah bertahun-tahun. Orang mungkin udah putus asa, udah sebel. Ini 28 hari bikin skripsi aja nggak kelar gitu loh. 28 hari itu orang masih penuh dengan harapan kali. Apalagi lu punya resources, lu punya tenaga, dan lu masih nggak tahu gitu di luar tuh kayak apa. Jadi masih ada harapan daripada bertahun-tahun mungkin adalah udah mati semua di luar gitu. Dan jadi ini jaring juga buat gua. Dan di bagian ketiga dari movie ini adalah si Cillian Murphy yang tadinya diperkenalkan sebagai tokoh yang mungkin childish, baru belajar, jadilah dia kayak, ya ini sih gue nggak terlalu gimana ya, karena orang kalau marah
dan kau merasa nothing tulus, mereka bisa jadi brutal juga ya, ala John Wick atau apa gitu. Jadi dia tiba-tiba jadi pinter, sakti, strategis, menyeramkan. Ini oke lah, cukup realistik lah ya. Cuman yang nggak realistik itu pas mereka ketemu dengan ceweknya lagi, di mana dia berdarah-darah itu, ceweknya yang awalnya inget gak pertamanya, lu kegigit gak? Kau kegigit, tak tembak. Ini nggak dicium sama dia, belah. Maksudnya mereka berusaha agar film ini nggak kebanyakan unsur-unsur romantis yang sering mengganggu jalur cerita di film lain. Gue appreciate itu. Tapi bagian ini masih banget. Ya kecuali untung anaknya itu kirain si Cillian Murphy-nya zombie yang mau gigit si ceweknya, yaitu long sedikit redeeming quality. Terus endingnya juga endingnya mungkin sesuai dengan apa yang gue tadi bilang ya, kalau masih ada harapan ya, masih endingnya itu ceritanya 28 hari dari 28 hari setelah kejadian, jadi 56 hari contohnya. Dan mereka berhasil bikin signage dan akhirnya ketemu, ternyata ada survivor lain dengan helikopter yang lewat gitu. Cuman sebegitu banyak yang mereka jahit dan harus dipentang segitu itunya. Tapi ya oke lah, ini ending yang ceritanya lebih happy daripada ending zombie lain, dan mungkin juga masuk akal. Mereka punya motivasi, punya teman survivor, mungkin mereka juga punya resources ya. Kalau dilihat dari keadaan kota, mereka bisa cari resources kan untuk diselamatkan, untuk berusaha untuk benar-benar mencari satu tempat di mana mereka bisa punya masa depan. Jadi gitu aja. Jadi sebenarnya film ini, seingat gue pas gue pertama kali nonton, gue merasa ya, gue inget sih, maksudnya gue inget awal-awalnya gimana gue merasa dan kau nggak salah mungkin ini film zombie pertama yang gue nonton kali. Dan ya seingat gue cuman kesannya not bad, tapi nggak terlalu berkesan gitu. Dan kali ini gue ngeliat itu dengan lebih dalam, dan yang bikin gue senang dan dia beda dengan film lain ya karena dia nggak eksploitasi tentang zombie dan lebih banyak tentang orang-orangnya. Tapi juga banyak sekali mistake yang tadi gue sebut, yang mungkin buat orang-orang yang nggak cerewet nggak apa-apa. Cuman ya semoga nanti di sequelnya nggak kayak gitu lagi, sesuatu yang sangat predictable, yang sangat mengikuti rumus lah. Coba deh sedikit beda deh, bisa nggak ya? Sebenarnya dari sekian banyak film zombie yang gue tonton tuh sama aja gitu, banyak yang kayak gitu. Moga-moga nanti bisa lebih improve dan gue bakal nonton. Ini ratingnya mungkin 7 deh dari 10.